seperti di TikTok itu video-video. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nugul Firdaus, mahasiswa Universitas Ilmu Kalung Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi. Dalam video kali ini, saya akan melakukan wawancara dua arah dengan seorang pengusaha mikro yang inspiratif, yaitu Bapak Adi Umi, selaku pemilik dari usaha Bukit Telur. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Ya, tepuk tangan dulu buat Bapak Adi. Oke. Pak, hari ini tema kita yaitu membahas terkait dengan strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan usaha mikro di era digital, Pak. Bapak bisa dijelaskan apa sebenarnya strategi digital marketing yang Bapak terapkan dalam usaha mikronya Bapak sendiri? Strategi marketing yang saya terapkan itu karena sekarang zaman era digital. Jadi saya memanfaatkan semua media sosial itu saya manfaatkan dari WhatsApp, Facebook, TikTok itu saya manfaatkan untuk memasarkan memasarkan apa yang saya jual seperti telur. Itu kenapa saya menggunakan media sosial untuk marketing saya, pemasaran. Jangkauannya luas. Luar biasa, benar Pak. Dan kalau menurut saya juga pasar itu bukan selalu di pasar saja begitu Pak. Jadi pasar itu bisa di mana saja. Kalau kita pasarkan di media sosial. Iya betul. Karena kita ambil contohnya seperti e-commerce ya. Ya. Itu kan kita nggak perlu harus ke pasar untuk beli produk atau kita ke mall untuk beli baju atau apapun itu, kita cukup di rumah. Kita bisa lihat barang yang kita mau, apapun itu di rumah atau di mana saja pasti kita bisa lihat, pesan. Biasa. Jadi kita manfaatkan apa yang ada di era digital ini karena zaman sudah canggih ya. Semua, jadi kita di pelosok misalnya, kita butuh produk, kita mau beli baju, tas, sepatu, apapun itu, kita jauh dari pusat perbelanjaan. Misalkan kita ada di desa atau jauh dari Yang jauh aksesnya tidak iya, terjangkau. tidak terjangkau. Kita cukup dari rumah aja. Yang penting seperti jaringan semuanya itu mendukung ya. Itu kita udah tinggal pesan, lihat pesan, pasti sampai. Apa yang susah? Betul. Makanya saya memanfaatkan itu semua. Jadi misalkan saya menjual telur, kita pasarkan melalui Facebook semua, dari yang tua, yang muda pasti menggunakan Facebook. Saya pasarkan, produk saya seperti telur itu saya masuk ke grup-grup komunitas apapun itu, saya menawarkan telur saya yang dengan caption saya, fotonya semua itu saya bikin sebaik mungkin, seperti kualitasnya lebih baik, harganya terjangkau, semua bisa melihat apa yang saya jual, gitu kan. Tertarik dengan harga murah, kualitasnya bagus, produknya bagus, gitu kan. Dia nggak perlu datang untuk dapatkan barang yang saya jual, produk yang saya jual. Nah, tinggal hubungi saya, pasti saya simpan, saya sematkan nomor
nomor yang bisa dihubungi gitu kan, atau melalui dia komen gitu kan, itu saya merespon. Dia tinggal kasih alamat atau saya bisa packing dengan rapi. Intinya pasti harus bagus karena ini kan namanya telur itu kan mudah pecah ya. Jadi saya packing yang baik, saya kirim. Jadi Sampai duit datang saya nggak perlu. jadi Bapak enggak perlu harus ketemu penjual, pembeli gitu. Iya, Enggak harus langsung bertatap muka aja, tapi Iya. dari situ aja langsung bisa kirim mengirim gitu. Iya. Luar biasa itu strateginya. Siapa yang biasanya membantu Bapak dalam menjalankan strategi digital marketing yang memang sudah Bapak jalankan itu? Yang membantu saya itu istri saya ya, jadi kita sama-sama membangun usaha ini, jadi kita sama-sama untuk saling support, bantu. Jadi saya misalkan saya punya konsepnya, kalau sekarang itu kan seperti bikin video produk itu kan harus estetik atau apa, Iya. gitu kan, fotonya harus, angelnya harus bagus. Saya juga kadang memanfaatkan kecerdasan teknologi, Iya. AI. Ya, kadang misalkan hasil foto saya kurang bagus atau backgroundnya nggak bagus, walaupun itu hanya sebuah telur, gitu kan. Tapi saya ambil fotonya, saya minta bantu AI untuk Kurang bisa. iya, minta backgroundnya lebih lagi atau apa, karena juga itu. Jadi saya punya konsepnya, tinggal istri saya yang main di media sosial seperti TikTok atau apa. Jadi dia juga seperti captionnya dia punya ide, oh captionnya apa, contoh kan, telur kualitas bagus atau kualitas baik dari kandang di daerah mana gitu kan. Terkadang kan namanya konsumen itu punya Penilaian tersendiri. iya punya selera masing-masing gitu kan. Misalnya kandang di daerah apa, telur Jawa atau telur Sumatera atau telur Jawa Barat, kita sebutkan di situ pesan di ini gitu. Nanti kita tinggal sematkan di situ, taruh nomor yang bisa dihubungi seperti itu. Kapan Bapak mulai menerapkan digital marketing dalam usaha Bapak ini? Saya mulai menerapkan marketing di era digital ini sebenarnya saya udah lama ya usaha, cuman Udah lama. enggak cuman usaha ini aja. Udah sebelumnya saya udah pernah jualan bakso. Luar biasa. Ya. Terus udah pernah jual risoles. Jadi nah ini usaha saya yang skala agak besar gitu dibanding sebelumnya, karena Tapi udah punya basic ya. iya, jadi sejak kapan saya udah dari pas pandemi itu saya mulai usaha, karena kerja saya kan dirumahkan. Iya, semua pada di rumah kan pas pandemi. Iya, saya mulai dari situ, coba membangun usaha. Terus gimana caranya untuk mengenalkan usaha saya iklankan melalui Facebook. Pertama saya melalui Facebook. Jadi saya masuk ke grup-grup gitu kan. Itu kan jangkauannya luas kan. Misalkan saya berjualannya di daerah rumah saya. Rumah saya itu di Pondok Gede. Itu saya masuk ke grupnya, kan kalau di Facebook tuh ada grup gitu kan. Saya masuk ke grupnya, saya mengenalkan ini saya jual ini, jual bakso ini. Kalau emang pesan saya bisa antarkan atau ambil kan, di lokasi saya di mana jualan. Kalau misalkan saya mau antarkan, ada minimum order, saya bisa antar atau dia datang
tempat saya jual. Jadi ya lumayan, belum terlalu lama tapi sudah lumayan lah gitu. Saya mengiklankan ya, produk saya melalui digital marketing. Tapi biasanya apa kegiatan promosi online Bapak biasanya itu lakukan Pak? Untuk promosi online saya lakukan di rumah aja. Jadi saya cukup dari rumah punya Akses internet. ya, akses internet yang seperti jaringannya bagus gitu. Saya tinggal foto atau bikin video, upload udah di rumah aja, nggak perlu kemana-mana. Saya fleksibel itu ya. Iya, sekarang sudah dipermudah segalanya. Luar biasa. Kenapa Bapak lebih memilih strategi digital marketing dibanding cara konvensional seperti brosur atau spanduk? Kenapa saya memilih digital marketing? Satu, biaya produksinya kalau untuk digital marketing itu lebih murah, fleksibel, dimanapun dan kapanpun saya bisa lakukan untuk promosi. Bagaimana proses Bapak belajar dan beradaptasi dengan penggunaan digital marketing? Awalnya saya lihat yang ada seperti di TikTok itu video-video viral Kebanyakan ya, terus saya lihat kayak iklan-iklan di Thailand itu iklannya unik-unik gitu. Jadi banyak yang lihat, banyak yang suka karena dia gede-gede ya? iya bikin iklannya tuh unik. Saya coba ikutin kayak gitu, saya coba belajar caranya bagaimana, saya lihat di YouTube gitu kan, cara untuk buat iklan produk promosi yang unik gitu kan. Seperti di Thailand itu kalau coba Anda lihat video untuk dia menjual asuransi aja, itu videonya dramanya lucu loh gitu kan, makanya banyak yang suka. Ada keunikan. Iya, ada keunikan. Saya coba ikutin. Jadi awal mulanya saya coba seperti itu gitu. Saya coba lihat iklan di TikTok itu, terus saya coba ikutin, saya coba belajar di YouTube tutorialnya gitu. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan pengalamannya. Dari wawancara ini kita bisa belajar bahwa komunikasi dua arah dalam proses adopsi inovasi sangat penting. Terutama kita pelaku usaha saling berbagi pengalaman dan pengetahuan kita. Ya, sama-sama. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa memotivasi generasi-generasi muda seperti Genji yang mau mencoba di dunia usaha seperti saya. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Firdaus Wakano dan Bapak Adit Riki selaku pemilik usaha Bukit Telur mengucapkan terima kasih.